Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan malam hari ini, kita akan membahas mengenai Abu Sulasi Mujarad. Bab yang menerangkan tentang fi'il sulasi mujarad. Kalau kemarin mengenai sulasi dan mazid, sekarang kita bahas mengenai sulasi mujarad mazid, sulasi yang ditambah. Zaidus sulasi arba'un ma'asri wa hiya li aksa min salasin tajri. Fi'il sulasi mazid, fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal lalu menerima huruf tambahan, itu terbagi menjadi 14 bab. Fi'ilnya terbagi menjadi 14 bab. Awaluha ruba'i mithlu akroma wa fa'ala wa fa'ala ka khosoma. Yang pertama adalah fi'il sulasi mazid rubai, fi'il yang terdiri dari tiga huruf asal lalu ditambah satu huruf. Jadi kalau awalnya tiga huruf, kemudian ditambah satu huruf, maka itu disebut mazid rubai. Adapun babnya itu ada tiga. Bab dari sulasi mujarrad mazid rubai itu ada tiga. Yang pertama af'ala. Ini ini tambahan hamzah. Awalnya fa'ala, ditambah hamzah menjadi af'ala yuf'ilu. Akroma yukrimu. Kemudian yang kedua tambahan alif. Fa'ala yufa'ilu. Khosoma yukhosimu. Ketiga tambahan tasdid. Fa'ala yufa'ilu. Contohnya farroha yufarrihu. Ini namanya fi'il sulasi mazid rubai. Yang pertama wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Contohnya akbaro yukbiru ikbaron. Biasanya kalau wazan-wazan yang lebih dari tiga, rubai, humasi, atau sudasi, itu lebih mudah ditasrif, lebih mudah ditebak lafaz-lafaz setelahnya daripada wazan sulasi. Contohnya af'ala. Jadi kalau teman-teman itu sudah hafal wazan af'ala yuf'ilu if'alan hingga akhir ini, maka ketika ketemu dengan lafaz lain, contohnya akbaro, maka akan mudah juga untuk mentasrifnya. Akbaro yukbiru ikbaron wa mukbaron fahuwa mukbirun wa dzaka mukbarun. Jadi tinggal ditambahkan, tinggal disesuaikan dengan wazan-wazan yang di awal. Itu yang pertama, af'ala. Kemudian yang kedua, mazid rubai yang kedua itu ada wazan fa'ala. Fa'ala. Fa'ala itu tambahannya alif. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Jadi wazan fa'ala ini mazid rubai. Dan ini sama sebagaimana yang tadi, ketika teman-teman sudah hafal wazan ini, maka ketika bertemu dengan lafaz lain yang serupa, maka tinggal ditasrif. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Hmm. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dari sulasi mazid yang rubai itu ada wazan fa'ala. Apa tambahannya? Tambahan di sini berupa tasdid. Jadi yang awalnya fa'alam jadi fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan.
mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun. Ini tambahan dari mazid yang rubai. Farroha yufarrihu tafrihan. Tafrihatan tafrohan tifrohan. Doroba yudarribu. Idrob dirob tadriban. Jadi ini ada beberapa masdar. Untuk wazan fa'ala itu masdar ghairumimnya itu terdapat beberapa. Satu, dua, tiga, dan empat. Taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, dan tif'alan. Taukilan, taukilatan, taukalan, tikalan. Ini untuk yang mazid wazan fa'ala. Jadi wazan mazid rubai itu ada af'ala, fa'ala, fa'ala. Kemudian waksus huma siyan bidil auzani fabad uha kang kasaro wasani ifta'ala if'ala kada tafa'ala nahwu ta'allama wazid tafa'ala. Yang kedua ada fi'il sulasi mazid yang khumasi dengan menambahkan dua huruf. Yang awalnya tiga ditambah dua huruf menjadi lima. Babnya itu terbagi menjadi in fa'ala tambahannya alif, hamzah, dan nun. Contohnya in kasaro. In fa'ala yang fa'ilu, in kasaro yang kasiru. Kemudian yang kedua tambahan alif dan ta, ifta'ala, yafta'ilu, ijtama'a, yajtami'u. Kemudian yang ketiga if'alla, yaf'allu. Tambahannya adalah alif dan tasdid. If'alla, yaf'allu. Contohnya ada ihmarro, yahmarru. Kemudian ada wazan tafa'ala, yatafa'alu, ta'allama, yata'allamu. Tambahan ta dan tasdid. Yang terakhir ada ta dan alif. Tafa'ala yatafa'alu. Ini contoh-contoh wazannya. In fa'ala yanfa'ilu infi'alan. If infi'al, inkasaro, inkasiru, inkisar. Gunanya kita mempelajari tasrif ini adalah untuk menganalisa cara baca suatu lafaz hanya dengan memperhatikan huruf-hurufnya. Infi'alun. Jadi cara bacanya itu akan berbeda ya. Misal ada lafaz antara dua lafaz ini, infa'ala sama infial, ini gimana cara bacanya? Kalau kita misal ada tidak ada harokatnya, maka kita harus cari perbedaan dari lafaz ini ada di mana. Oh, ternyata ada alifnya. Kalau kita sudah menghafal tasrifan seperti ini, itu kita bisa mudah mengetahui, oh, kalau ada alifnya itu berarti ini masdar isim infialun. Kalau yang nggak ada alif, oh berarti ini fiil infa'ala atau bisa fiil mu'amar infial, infail. Jadi ini gunanya untuk menganalisa kalau ada lafaz yang tanpa harokat. Kemudian ifta'ala, ijtama'a, yajtami'u, ijtima'. Misal ada lafaz seperti ini, ini nggak bisa kita tahu harokat awalnya kecuali kita sudah
menghafalkan tasrif. Kalau kita sudah hafal tasrif, maka kita bisa mengetahui oh, kalau hurufnya seperti ini, ijtama'a, berarti wazan ifta'ala. Oh ini isim fa'il atau maf'ul. Mujtami'un bisa mujtama'un. Kalau setelah mim ada alif, berarti ini bentuk masdar. Berarti cara bacanya ifti'alan, ijtima'an. Tuh, ini salah satu faidah mempelajari ilmu tasrif. Kemudian tambahan yang berikutnya tafa'ala antara ta dan hamzah. Ta dan tasdid. Tafa'ala. Ya tafa'alu tafa'ulan. Sama sebagaimana barusan. Gunanya ini untuk mengetahui mana isim, mana fa'il. Kalau isim dibaca gimana, kalau fi'il dibaca. Misal ada dua lafaz seperti ini. Kira-kira gimana cara bacanya ini? Yang ini gimana bacanya? Ada yang bisa? Yang ini kot tafa ala. Karena kot itu masuk pada kalimat fi'il, maka harus cari bentuk fi'ilnya. Kemudian kalau yang ini, karena ini min huruf jar, maka ini dibaca minat tafa uli. Tafa'uli. Minat tafa uli. Karena berupa kalimat isim. Karena min ini termasuk tanda dari kalimat isim. Kemudian ada wazan tafa'ala ya tafa'alu. Tambahannya alif dan ta. Alif dan ta. Yang terakhir, if Allah, tambahan alif dan tasdid. If Allah yaf'alu if ilalan. Itu yang formasi. Kemudian yang sudasi, ada beberapa wazan. Istaf'ala, yang banyak ditemukan ini. Istaf'ala. Istaf'ala ini banyak ditemukan di wazan sudasi. Istaf'ala, istafilu, istighfar. Kemudian if aw'ala, yaf'awilu. Ada if awwala yaf'awilu, if anla yaf'anli. Ini yang sudasi. Contoh-contohnya, istafala yastafilu. Kemudian bab fi'il rubai mazid. Kalau rubai mazid, itu yang dari awal udah 4 huruf, kemudian ada tambahannya. Fi'il rubai mazid humasi, itu tafa lala. Fa lala ditambah ta menjadi tafa lala. Kemudian ada iksa ik if alalla. Iksa arro. Ini yang rubai mazid. Sampai sini ada pertanyaan. Materinya selesai karena memang tidak terlalu sulit untuk disorofnya. Ada pertanyaan? Untuk faidah-faidahnya, ini kan berubah, ini nggak murah-murah berubah. Tapi ada faidahnya. Ini ada banyak. Insya Allah nanti saya terangkan ke belakang, karena ini di luar materi. Ini juga keterangannya di sini bahasa Arab. Nanti kalau nggak keliru itu di akhir ada pembahasan mengenai
mengenai faidah-faidah. Kalau ikut wazan af'ala jadi apa? Kalau fa'ala jadi apa? Kalau fa'ala jadi apa? Ada pertanyaan dulu? Mohon maaf ya, untuk 2 hari kemarin saya liburkan dan sekarang terpaksa rubah jadwal karena memang harus sedikit penyesuaian jadwalnya. Tidak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Set, Ya, untuk waktunya kan di Depok ini tadi selesai maghrib jam 18.45. Saya ya, telat. Gimana, Sat? 45 ya. Di sini Iya. mulainya jam 18 pas. Makanya tadi saya mulainya 18.30. Hmm, baik, Sat. Nanti diusahakan, Sat. Oke. Ada pertanyaan? Nanti saya usahakan rekamannya saya langsung apa ya? Saya langsung upload kalau nggak ada kendala. Karena di sini sekarang mulai musim hujan, jadi kadang wifi itu tiba-tiba mati. Bisa dipaham semua keterangannya. Karena ini sorof nggak terlalu sulit ya. Maksudnya ya bukan nggak Ya, sulit. Cuma kan prakteknya yang sorof ya seperti itu. Harus dihafal. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan malam hari ini ya. Karena memang materinya nggak terlalu banyak. Teman-teman nanti bisa cari lah contoh lafadz yang ada di Al-Quran. Nanti disesuaikan dengan wazannya. Masuk yang mana. Entah itu berupa isim fa'ilnya, maf'ulnya, atau fi'il madinya nggak apa-apa. Nanti saya koreksi. Kalau gitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.